Hai, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Deleni Nur Narita yang merupakan mahasiswa dari Politeknik Kaltara. Jadi di sini kita akan membahas tentang kanker serviks. Nah, apa sih itu kanker serviks? Jadi, kanker serviks adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel abnormal tumbuh di leher rahim dan membentuk tumor ganas. Kemudian, penyebab langsung dari kanker serviks ini belum diketahui, namun hampir 95% kanker serviks pada wanita disebabkan oleh virus HPV atau Human Papillomavirus. Nah, HPV ini adalah infeksi menular seksual umum yang dapat menyerang kulit, area genital, dan juga tenggorokan. Hampir semua orang yang aktif secara seksual akan terinfeksi pada suatu saat dalam hidup mereka, biasanya tanpa gejala. Dalam kebanyakan kasus, sistem kekebalan tubuh membersihkan HPV dari tubuh. Infeksi terus-menerus dengan HPV beresiko tinggi dapat menyebabkan sel-sel abnormal berkembang yang kemudian akan menjadi kanker. Nah, di sini ada beberapa faktor resiko kanker serviks. Yang pertama ada kontak seksual atau pernikahan dini di bawah 15 tahun. Pada usia muda, sistem reproduksi wanita belum berkembang sempurna. Sel-sel leher rahim masih sangat rentan terhadap infeksi, terutama virus HPV. Kemudian yang kedua, merokok. Nah, zat-zat karsinogenik dalam rokok dapat merusak DNA sel-sel leher rahim. Kemudian ada berganti-ganti pasangan seksual. Nah, semakin banyak pasangan seksual, maka semakin besar juga kemungkinan terpapar HPV ini. Kemudian yang keempat ada penurunan imunitas tubuh. Sistem kekebalan tubuh memainkan peran penting dalam melawan infeksi, termasuk infeksi HPV. Nah, selanjutnya ada melahirkan terlalu sering. Sering melahirkan dapat meningkatkan resiko kanker serviks karena perubahan hormonal, cedera serviks, dan juga peningkatan risiko infeksi HPV. Nah, yang terakhir ada faktor genetik. Wanita yang memiliki riwayat keluarga kanker serviks memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit ini. Kemudian kita lanjut ke stadium atau tingkatan kanker serviks. Untuk awalannya, kanker ini tidak menimbulkan gejala, hanya terbatas pada permukaan leher rahim. Kemudian, lanjut ke stadium pertama, yaitu terbatas pada daerah leher rahim. Kemudian, pada stadium kedua, kanker menyebar pada leher rahim dan rahim. Pada stadium ketiga, kanker menyebar pada dinding rongga panggul dan juga lubang kemaluan. Dan yang terakhir, stadium keempat, itu kanker menyebar pada kandung kencing dan saluran pembuangan serta menyebar ke paru-paru, hati, dan juga tulang. Nah, di sini ada tanda dan gejala kanker serviks. Yang pertama ada pendarahan tidak normal, penurunan berat badan, kelelahan, dan juga nyeri panggul yang tidak biasa atau nyeri saat berhubungan seksual, dan juga ada keputihan yang berubah, berbau, tidak sedap, atau berdarah. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu pendarahan tidak normal, terutama setelah hubungan seksual, menstruasi, dan juga menopause. Pendarahan tidak normal ini terjadi karena adanya pertumbuhan sel kanker yang merusak jaringan serviks. Kanker ini dapat menyebabkan pembuluh darah di serviks menjadi rapuh dan mudah pecah, sehingga memicu pendarahan. Kemudian yang kedua ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan pada kanker serviks ini terjadi karena tubuh mengalami gangguan metabolisme akibat kanker. Sel-sel kanker menggunakan energi tubuh secara berlebihan untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian ada kelelahan. Kelelahan pada kanker serviks ini terjadi karena tubuh berusaha melawan sel kanker yang berkembang. Proses ini memerlukan banyak energi dan dapat mengganggu metabolisme tubuh. Selanjutnya ada nyeri panggul yang tidak biasa atau nyeri saat berhubungan seksual. Nah, nyeri panggul yang tidak biasa ini atau nyeri saat berhubungan seksual pada kanker serviks terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang merusak jaringan di sekitar serviks dan juga organ panggul. Yang terakhir ada keputihan yang berubah, berbau, tidak sedap, atau berdarah. Keputihan yang keluar bisa menjadi lebih kental, berwarna, dan juga berbau karena infeksi sekunder atau karena adanya nekrosis atau kematian sel pada jaringan tumor. Pendarahan dapat terjadi karena pembuluh darah di sekitar tumor menjadi rapuh.
Kemudian kita lanjut ke pengobatan kanker serviks. Pengobatan kanker serviks ada operasi, kemoterapi, dan juga radiasi. Kita bahas dulu yang operasi. Nah, operasi pengangkatan rahim, leher rahim, sebagian dari vagina sesuai dengan angka keparahan kanker. Kemudian ada kemoterapi. Kemoterapi dengan obat-obatan yang dapat menghambat pertumbuhan kanker dan membunuh sel kanker. Yang terakhir ada radiasi, yaitu radiasi dengan menggunakan energi tinggi untuk membunuh sel kanker. Kemudian kita lanjut ke komplikasi kanker serviks. Ada fistula, sesak napas, gagal ginjal, dan juga kejang. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu fistula. Fistula atau lubang akibat kerusakan jaringan pada kandung kemih atau saluran kotoran dan vagina. Fistula ini menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina yang dapat menyebabkan infeksi dan ketidaknyamanan yang signifikan. Yang kedua ada sesak napas. Sesak napas ini menyebar sampai paru-paru. Sel-sel kanker di paru-paru dapat menyebabkan penumpukan cairan atau menghalangi jalan napas sehingga menyebabkan kesulitan bernapas. Selanjutnya yaitu ada gagal ginjal. Gagal ginjal ini terjadi karena tersumbatnya saluran kencing. Kemudian penyumbatan ini menyebabkan urin menumpuk di ginjal yang dapat merusakkan fungsi ginjal. Kemudian yang terakhir ada kejang. Kejang ini terjadi saat kanker menyebar ke otak. Sel-sel kanker di otak dapat mengganggu fungsi saraf, menyebabkan kejang, sakit kepala, perubahan kepribadian, dan juga masalah neurologis lainnya. Kita lanjut ke pencegahan kanker serviks. Ini ada beberapa cara untuk mencegah kanker serviks. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu menghindari hubungan seksual di bawah 18 tahun. Nah, menunda hubungan seksual hingga usia yang lebih matang dapat membantu mengurangi resiko paparan HPV dan juga kanker serviks. Kemudian yang kedua ada setia pada suami atau istri. Dengan setia pada satu pasangan, resiko terpapar HPV dapat dikurangi secara signifikan. Yang ketiga ada tidak merokok. Sel leher rahim yang sudah terinfeksi HPV akan lebih mudah berubah menjadi sel kanker akibat bahan karsinogen dari rokok. Kemudian ada menghindari mencuci vagina dengan antiseptik. Nah, penggunaan antiseptik dapat mengganggu keseimbangan pH ini, membunuh bakteri baik yang melindungi vagina dan meningkatkan risiko infeksi. Kemudian ada mengurangi makanan berlemak dan berpengawet. Makanan berlemak, terutama lemak jenuh dan trans, serta makanan dengan pengawet dapat menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh. Yang terakhir ada jaga kebersihan daerah kewanitaan, yaitu menjaga kebersihan daerah kewanitaan dapat membantu mencegah infeksi lain yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Nah, di sini ada anjuran kanker serviks. Yang pertama adalah lakukan pap smear 6 bulan sekali atau setahun sekali. Yang kedua ada lakukan vaksin HPV jika memungkinkan. Kita bahas yang lakukan pap smear 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah, pap smear adalah metode screening yang efektif untuk mendeteksi perubahan sel-sel abnormal pada leher rahim. Dan selanjutnya itu ada lakukan vaksin HPV jika memungkinkan. Jadi, vaksin ini secara signifikan mengurangi resiko terkena kanker serviks. Nah, di sini ada beberapa mitos dan fakta tentang kanker serviks. Nah, kita bahas dulu yang pertama ini ada mitosnya. Anda perlu melakukan tes pap setiap tahun. Sedangkan faktanya, jika hasil pap dan HPV Anda normal, maka Anda tidak perlu melakukan tes pap setiap tahun. Kemudian, mitosnya lagi, HPV tidak umum dan hanya menyerang orang yang memiliki banyak pasangan. Jadi saya tidak perlu khawatir tentang vaksin HPV atau tes pap. Sedangkan faktanya, infeksi HPV tersebar luas. Infeksi ini mempengaruhi sekitar 80% pria dan wanita. Kemudian, mitos selanjutnya itu kanker serviks bersifat turun-temurun. Faktanya, kanker serviks tidak bersifat turun-temurun seperti kanker payudara maupun kanker ovarium. Jadi, kanker serviks ini disebabkan oleh infeksi. Yang terakhir ada mitos bahwa kanker serviks tidak dapat dicegah.
Nyatanya, perjalanan timbulnya kanker memakan waktu bertahun-tahun, sehingga kita masih sangat bisa atau masih sangat memungkinkan untuk bisa mencegah kanker serviks. Oke, baik, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum, teman-teman.